wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah subuh Masjid Al-Muhajirin di Perumahan Dirgantara Saujajar rahimakumullah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin dan diberi keselamatan dunia akhirat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Dan marilah kita awali kajian subuh rutin kita tentang akhlak, khususnya berkaitan dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala di dalam buku The Miracle of 99 Asmaul Husna. Mudah-mudahan kita bisa meniru akhlak Allah untuk kehidupan kita dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat nanti. Mari kita awali doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Kita lanjutkan di akhlak Allah dari sifat as-salam, yaitu yang maha selamat dan maha menyelamatkan. Karena di dunia ini hanya Allah lah satu-satunya yang maha selamat dan maha menyelamatkan. Kalau kita ini hanyalah berusaha diri kita supaya selamat dan syukur-syukur bisa membantu menyelamatkan orang lain. Di dalam kata assalam itu Al-Quran diulang sebanyak 5 kali. Satu kali sebagai sifat Allah, yaitu terdapat dalam surat Al-Hasyr, dan assalam sebagai sifat Allah menurut ulama memiliki arti bahwa Allah maha selamat dari segala sesuatu yang menyerupai. Kalau kita mungkin ada yang menyerupai, kalau Allah tidak ada yang menyerupai. Karena Allah itu satu-satunya Tuhan yang kita sembah dan tidak sama dengan yang lain. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama, tidak ada yang kufu. Nah, dari situlah maka pemahaman bahwa Allah itu selalu dan pasti selamat atau terhindar dari segala cacat atau noda harus kita yakini. Sementara kita ini
memiliki cacat dan memiliki noda. Kalau Allah misalnya tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur, sementara kita ini ngantuan dan turuan. Nah itu betul ya. Kalau noda itu salah. Kalau Allah itu misalnya kita walaupun tidak terbanding, tapi kita bisa tahu bahwa Allah itu tidak pernah salah, sementara kita ini banyak salahnya. Itu yang dimaksud. Jadi bagaimana kita bisa meniru Allah kalau kita punya noda? Segera kita bersihkan. Kalau kita punya cacat, segera kita tutupi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Sementara kita ini lalian ya. Ya kita harus akui, nggak apa-apa. Cuman kalau kita mudah lupa, maka kita berusaha untuk mengingat-ingat. Berikutnya, Allah itu selamat dari segala sesuatu yang mengurangi kesempurnaannya. Karena kita ini manusia tidak sempurna, berarti Bapak Ibu kita berusaha untuk menutupi kekurangan. Bapak Ibu kira-kira kekurangannya apa? Kurang paham, maka kita harus belajar memahami. Kurang mengerti, berarti kita harus banyak membaca. Kurang gizi enggak? Nah, kalau kurang gizi berarti kita harus memperbaiki gizi. Tunggu makan gratis. Nah, jadi ada kesempurnaan yang Allah miliki, sementara kita ini memiliki kekurangan. Maka kalau kita mengakui bahwa memiliki kekurangan, masih layak untuk sombong apa enggak berarti? Nah, begitulah maksudnya itu. Allah juga selamat dari segala sekutu yang pernah terbesit dalam pikiran kita. Jadi Allah itu tidak punya sekutu dan tidak ada sekutu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Tidak ada sekutu lain selain Allah. Sekutu itu saingan Bapak Ibu. Kalau Allah itu tidak punya sekutu, sementara rambut kita ini penuh dengan kutu. Ada nggak yang rambutnya penuh dengan kutu nih? Makanya terus kita keramas pakai sampo supaya kutu-kutu dalam rambut kita ini bersih ya, terhindar. Nah, zat Allah, sifat-sifat dan perbuatannya itu seluruhnya terhindar dari segala noda, keburukan dan kekurangan. Nah, itu kalau kita bisa mengoreksi diri kita, itu maksudnya bahwa Allah
memiliki sifat as-salam itu adalah selamat dari noda, dari keburukan, dan dari kekurangan. Sementara manusia itu penuh dengan noda dan dosa, masih banyak memiliki keburukan, dan juga tidak sedikit kekurangannya. Tidak ada yang lahir dari perbuatan Allah kecuali kebaikan. Nah, inilah. Jadi kebaikan yang nomor satu. Dan kebaikan itu memberikan kebaikan kepada kita semua. Termasuk kita diberikan kesehatan. Dengan kesehatan ini kita bisa melakukan kebaikan. Seperti kita bisa berangkat ke masjid. Betul? Kalau Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu di rumah nggak bisa berangkat ke masjid, maka itu menjadi keburukan. Berarti enak mana, sehat sama sakit? Sehat. Itulah akan mendatangkan kebaikan. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan supaya selalu bisa berbuat kebaikan. Yang kedua adalah dia itu selamat dari keburukan. Karena keburukan kita ini digoda oleh setan dan dorongan hawa nafsu, maka kita harus berusaha untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sering-sering kita membaca ta'awud. Mau berangkat baca ta'awud, mau baca Quran baca ta'awud, mau sholat, wudu, mau kemanapun membaca ta'awud, mau melakukan apapun membaca ta'awud, karena godaan setan itu pasti akan membawa keburukan. Untung Bapak Ibu ini diberi kekuatan bisa ikut kajian subuh seperti ini, karena nggak semua orang mampu untuk kajian subuh walaupun sudah sholat subuh. Iki gak ngerasani sing mulai loh ya. Nanti jangan lalu bilang kemarin aku ini gak iso melok kajian, ya sampean dirasani karo ustate ngono jare. Padahal saya ini nggak ngerasani, ya benar. Ibu bapak lo saksinya. Jadi itulah kekurangan kita. Kita harus ngerti kekurangan kita. Karena kita diberikan kekuatan, mudah-mudahan kita tidak sombong. La haula wala quwata illa billah. Nah, berikutnya Allah berkalam atau berfirman, yang artinya Allah yang membuat segala sesuatu, dia yang ciptakan sebaik-baiknya. Surat As-Sajdah ayat 7. Beda ya surat As-Sajdah dengan ayat As-Sajdah. Kalau surat As-Sajdah itu surat As-Sajdah ada dalam Al-Quran. Tapi kalau ayat-ayat sajadah itu ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk sujud tilawah. Ada 16 tempat di dalam Al-Quran. Ya. Nah, yang punya HP nanti bisa ngecek surat As-Sajdah surat keberapa ibu-ibu? Ya, itu yang dimaksud. Jadi nama suratnya, bukan nama ayatnya. Kalau surat As-Sajdah ada enggak ayat sajadahnya? Jadi ayat sajadah itu kalau dalam Al-Quran ada tandanya sajadah. Nah, ya, ada tandanya sajadah. Nah, kalau membaca itu baik di dalam sholat maupun di luar sholat,
disunnahkan untuk sujud tilawah dengan membaca sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi. Sudah ketemu ya? Ya. Kalau ayat-ayat sajadah ada berapa tadi? Ya, ditandai nanti kalau tadarus Al-Qur'an. Nah, di dalam ayat atau surat ini bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu pasti sebaik-baiknya, sempurna. Semua yang datang dari Allah adalah kebaikan, sekalipun menurut pandangan manusia tidak. Tadi yang saya sebutkan, manusia diberikan sehat sama sakit. Kalau diberikan sehat harus bersyukur, betul? Kalau diberi sakit harus bersabar, betul? Berarti dua-duanya kebaikan. Siapa tahu Bapak Ibu kalau diberi sehat terus sombong, ya. Siapa tahu kalau diberikan sakit lalu tidak sabar. Itu namanya akhlak. Bagaimana kita memahami pemberian Allah dalam bentuk apapun, situasi apapun dan kondisi apapun. Maka apa yang Allah berikan pada kita semuanya itu yang terbaik. Disitulah pentingnya. Contoh, nah ini udah contoh kan. Penyakit yang diderita seseorang adalah sebuah keburukan. Betul Bu? Aku lek lorong ini wis malah gak iso sholat nang masjid, malah gak iso ngaji, gak iso ketemu karo wong-wong, itu kan? Betul ya? Nah, itu menurut dia adalah keburukan karena dia tidak bisa sholat, ikut kajian dan silaturahmi dengan jamaah. Betul, memang menurut orang tersebut. Namun bagi dokter adalah kebaikan. Di sini ada dokter. Di sini ada dokter yang praktek di rumahnya, ada. Di daerah Dirgantara. Atau dokter tentara, ada. Oh iya. Nah, itu dokter tuh kalau ada yang datang kan alhamdulillah toh. Kalau pasiennya itu periksa, betul nggak? Alhamdulillah hari ini pasiennya ada 3. Kemarin ada yang 10. Mudah-mudahan besok lebih banyak lagi. Lah, berarti kan ndongakno wong loro wong ini. Ya. Ya karena memang pekerjaannya dokter, dia ya memeriksa pasien dan membantu untuk menyembuhkan, ya, mengobati. Walaupun hanya Allah sajalah yang maha menyembuhkan. Tapi menurut dokter, pasien itu adalah rezeki. Kalau orang Jawa itu menganggap tamu adalah rezeki, ya kan? Walaupun orang itu bukan dokter, walaupun bukan pasien, pokoknya ada tamu itu dianggap adalah rezeki. Kalau ada perempuan yang menghalangi di pintu, ojo ngadeg ndek lawang, utawa lungguh amping-amping, engko ora payu rabi. Jadi itu ada akhlak atau ada
pemahaman yang harus kita pahami. Oh, seperti itu maksudnya. Jadi ada kebaikan menurut manusia yang satu, tapi menurut manusia lain itu dia menjadi kebaikan. Ya. Berikutnya, suatu musibah bagi sebagian orang adalah keburukan. Betul tidak kalau musibah tadi? Misalnya suami ibu ada yang sudah kapundut, ada di sini? Banyak ya? Dulu waktu masih ada suaminya, sholatnya ya rajin begini nih. Yang benar. Bisa jadi dulu waktu ada suaminya, kita tidak serajin ini kalau sholat. Tapi begitu suaminya tidak ada, alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah sih? Oh, contohnya bojone mati no. Ya maksudnya kita membandingkan, iya yo biyen niku aku ana bojoku aku nang masjid dilarang. Saiki begitu gak ono sing nglarang nang masjid terus. Nah, jadi ada perbandingan maksudnya. Tetapi bagi sebagian yang lain adalah kebaikan. Jadi kalau dikasih musibah, ambillah hikmahnya. Apapun. Ada kemarin Bapak Ibu saya punya jamaah, anaknya itu kecelakaan. Tapi kata orang Jawa itu begitu tabrakan duer gitu, oh selamat. Wong wis kecelakaan iki lho. Ngomong iku alhamdulillah selamat. Untung gak mati lah, iku lanjutannya ibu iku mang ngomongnya. Tapi lek mati apa? Oh innalillah, gak alhamdulillah meneh. Alhamdulillah kok gak remuk ngono lho maksudnya iku. Si ono sing nemen meneh lah keplindes tronton iku. Iya kan? Nah, artinya matinya itu masih mati yang normal. Mati sakit ya. Kalau seperti COVID kemarin banyak yang nggak bisa besuk, nggak bisa takziah, nggak bisa lihat jenazahnya. Dari rumah sakit langsung ke kuburan. Berarti enak mana meninggal di waktu COVID sama yang di luar COVID? Loh. Bapak Ibu mau meninggal kapan? Ya, jadi kita minta waktu kita meninggal itu husnul khotimah. Jadi husnul khotimahnya itu maksudnya. Jadi itu Bu ya, di satu sisi orang tuh menganggap keburukan, tapi di sisi lain orang menganggap itu kebaikan. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan manusia yang sempit dan dangkal. Nah itu loh Bu. Jadi kita ini ternyata memahami sebuah penyakit itu terbatas kemampuan kita. Kalau dokter yang ngerti penyakit, nggak apa-apa kok Bu, gitu. Ya, walaupun jantung wis puarah gitu ya, sudah pasang ring 8 kali, nggak apa-apa kok. Jadi saya itu begitu diceritani sama orang tua yang anaknya itu kecelakaan, hanya satu kata, hati-hati. Karena dia pakai sepeda motor, tabrakannya dengan mobil.
Yang kedua, anaknya itu jadi semakin taat sama orang tua. Kalau diberitahu, kan mungkin ada anak yang kalau diberitahu itu gak ngandel. Gak ngandel itu apa? Ya, kurang kandel maksudnya itu. Tipis berarti deh. Yang ketiga, orang tuanya itu semakin sayang sama anaknya karena melihat kakinya patah itu gak tega. Nah, jadi paling tidak ada 3 kebaikan. Apa tadi? Yang pertama, loh, lali. Cek tasih kemantau omongnya lali. Hati-hati, bagus. Yang kedua, anaknya ya semakin berbakti sama orang tua, semakin mendengar nasihatnya, ya kan? Yang ketiga, orang tuanya semakin sayang kepada anak, semakin perhatian, gak mek nyambut gawe tok golek duit, P4 pergi pagi pulang petang, PJKA pulang Jumat kembali Ahad, atau jarum super jarang di rumah suka pergi. Jadi dengan perhatian itu ternyata dengan kecelakaan itu bisa diambil hikmahnya. Ada peristiwa lagi, Bu. Saya tadi udah cerita belum? Ibu ini mesti lupa, udah saya ceritakan lupa lagi. Jadi kisah-kisah di seputar kita itu bisa kita ambil pelajaran, kita ambil kebaikan. Itu berarti akhlaknya di situ maksudnya. Kalau ada kecelakaan berarti hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan. Makanya Allah Maha Penyelamat. Assalam. Maka kalau ada kecelakaan, kewajiban kita bagaimana, Bu? Menolong, ojo menonton. Kebanyakan kok menonton ya. Jadi anak kecelakaan itu ditonton, naik kuape rame ndelok kenapa, aduh anu sirahe pisah karo awake. Betul. Di video. Tadi gak ditolong wong wis atu-atu ngono gak ditolong. Ya. Nah, sedangkan seluruh perbuatan Allah itu terjadi sesuai dengan ilmu Allah yang maha luas, sesuai dengan keadilan dan kebijakannya. Allah berkalam atau berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi karena Allah itu maha mengetahui kebaikan dan keburukan yang ada pada kita, maka jangan terlalu cinta pada sesuatu, tapi jangan terlalu benci pada sesuatu. Karena bisa jadi yang kita benci itu justru mendatangkan kebaikan, dan justru yang kita cintai itu mendatangkan keburukan. Nah, dengan demikian hakikatnya tidak ada kejadian di muka bumi ini yang buruk, karena semuanya berasal dari perbuatan Allah. Allah itu tidak mungkin berbuat dolim kepada hambanya. Ya,
Allah pun tidak senang kepada orang-orang yang suka berbuat zalim. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Betul apa enggak? Al-Baqarah 216. Kelihatan? Apa kurang besar? Ya. Itu ya. Nah, jadinya seperti itulah. Maka kita perlu mengetahui bahwa Allah itu memiliki kebaikan. Jadi menurut Ibnu Majah, Rasulullah itu ketika melihat sesuatu yang menyenangkan itu mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Monggo Bapak Ibu tirukan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sudah hafal? Coba baca sendiri. Ya, itu kalau melihat yang menyenangkan. Misalnya melihat mukena yang bagus. Ya. Siapa yang punya mukena bagus? Dicekel tuh mukena nih. Terus berdoa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalah. Engko lak dikekno karo wonge. Muga-muga aku duwe mukena sing koyok ngene gitu kan. Nah, gitu ya. Itu menyenangkan. Tapi bagaimana Rasulullah kalau melihat yang tidak menyenangkan? Tadi kan artinya segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya segala kebaikan menjadi sempurna. Namun jika beliau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, jadi Nabi Muhammad juga kalau yang tidak menyenangkan juga mengucapkan kebaikan, bukan mencela atau menghina atau peyek, diremet-remet, ngenyek banget-banget. Alhamdulillah ala kulli hal. Apa Bu? Nah, jadi kalau tidak menyukai sesuatu jangan menghina, tapi ucapkanlah alhamdulillahi ala kulli hal. Ya sudah, segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Bisa kira-kira sama-sama alhamdulillahnya. Menyenangkan ya alhamdulillah, tidak menyenangkan juga alhamdulillah. Sudah dicatat belum? Nanti keluar dalam ujian. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau menyenangkan, kalau tidak menyenangkan alhamdulillahil ala kulli hal. Itu sifat Allah yang kita harus tiru pada sifat Nabi, lalu menjadi sifat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Berikutnya di antara makna assalam adalah Allah Maha memberi keselamatan. Ibu bapak pernah mendengar ada orang yang masuk surga karena seekor kucing? Betul? Pernah? Itu karena apa kira-kira?
Karena apa, Bu? Ya, karena menolong kucing yang kehausan. Dan berarti kan itu menyelamatkan kucing dong. Kalau menyelamatkan itu kan berarti sifatnya Allah. Makanya ibu-ibu, tolonglah kucing. Siapa tahu nanti masuk surga karena kucing. Ada orang yang menolong anjing. Sama juga, yang tadi kelaparan sekarang kehausan. Tapi ada juga orang yang masuk neraka karena seekor kucing. Karena apa? Dikerangkeng tok kucing ini, ditinggal lungo, laling keimangan, akhirnya kelaparan, mati. Nah, Allah murka. Siapa yang melihara kucing? Nah, hati-hati Bu, kasih makan. Walaupun ibu sendiri belum makan nggak apa-apa, kucingnya harus diberi makan. Itu namanya memberi keselamatan kepada seluruh makhluknya. Tidak ada yang mampu memberi jaminan keselamatan hakiki kecuali Allah. Memang kita dikasih kucing aja bolak-balik loro, bolak-balik mati, tapi kalau Allah maha menyelamatkan kita. Apa Bu? Yang kurang jelas apa? Yang mana? Ini. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Ya. Buku ini piro toh? Kok ditarik rono tarik rene? Ini waktu sekolah biasanya nyele di buku ini. Oh ya, ini segala puji bagi Allah dengan kenikmatannya. Bagi Allah yang dengan kenikmatannya segala kebaikan menjadi sempurna. Ya, segala kebaikan menjadi sempurna. Jadi karena kebaikan yang Allah berikan, kebaikan itu jadi sempurna karena Allah yang maha sempurna. Makanya kemudian menyenangkan kita. Kalau kita lihat rumah yang bagus, aduh apike yo omahku, langsung alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Ono motor sing api, nyenengno kan? Saya tadi kan contohnya mukena, karena mukenanya saya lihat ibu-ibu tuh warna-warni, macem-macem. Ono rego, ono rupa, menyenangkan. Tapi kalau pas kita tidak menyenangkan kan rata-rata kita ada ini menghina. Kok welek gini sih? Ojo metu ngono, tapi langsung alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dengan segala kondisi. Maka kewajiban manusia bagaimana? Memohon kepada Allah supaya akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat, baik dari sesuatu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Gimana? Bisa mulai hari ini dipraktekkan? Kalau lihat mukena yang bagus, ulangi. Melihat mukena yang rusuh,
Ya tapi diumbah, cuma ngono tok. Nanti diumbah ya, gitu. Insya Allah. Pokoknya kalau menyenangkan, alhamdulillahilladzi binikmati tatimmu sholihat. Kalau tidak menyenangkan, alhamdulillah ala kulli hal. Insya Allah. Nah, ada yang tanya lagi? Tatimmu, menyempurnakan tatimmu. Kalau doa keselamatan yang ibu baca habis sholat gimana? Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus nah, ada yang panjang, ada yang pendek. Yang ini yang pendek. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta ya dzal jalali wal ikram. Jadi intinya di situ itu Allah itu menunjukkan bahwa Allah yang maha selamat dan Allah maha menyelamatkan. Karena keselamatan itu adalah sumbernya dari Allah. Maka keberkahan yang engkau berikan, wahai zat yang maha kuat, yang maha mulia. Maka habis sholat itu kita mohon keselamatan. Ya Allah, engkau pemberi keselamatan dan keselamatan itu hanyalah darimu. Maha suci, maha pemilik keagungan dan kemuliaan. Seorang yang selalu berzikir dengan nama As-Salam serta menghayati dan meneladaninya akan selalu berbuat baik dan memberi manfaat kepada sesama. Nah ini siapa yang menyediakan konsumsi? Loh. Oh iya laki-laki tadi masnya itu yang menyediakan. Biasanya emak-emak. Oh mama juga. Ya tak takoni sapa? Angkat tangan. Oh iya itu tadi. Ibu-ibu nggak menyediakan. Ibu yang bagian makan. Jadi kalau memberi manfaat, maka usahakan kita ini di masjid ini memberi manfaat. Nanti kita di masyarakat memberi manfaat. Kalau kita di kantor ya memberi manfaat. Kalau kita di kampung memberi manfaat. Di rumah juga memberi manfaat. Dimanapun kita kalau bisa memberi manfaat. Oh, ngiku akeh gunane. Oh, iku senengane ngrewangi. Tuh ya. Tapi juga jangan merugikan orang lain. Oh, iku rek. Ntentai. Masya Allah. Ono sing ntentai tadi gini. Jatahe dikai siji, njaluke. Lah iso digo mulai. Begitulah godaan kita karena memang selamat dan menyelamatkan itu untuk hati dan pikiran yang selalu jaga dari segala penyakit hati. Karena dari hati yang busuk akan lahir perilaku yang kotor. Ia sadar bahwa seorang yang mengaku beragama Islam harus memberikan keselamatan bagi orang lain. Menurut riwayat hadis Muslim, membawa kedamaian dimanapun berada. Karena itulah maka kata Islam itu sendiri memiliki akar kata yang sama dengan Allah, yaitu As-Salam. Jadi salima yaslamu salam. Kalau aslama yuslimu islaman. Menyerahkan diri atau menyelamatkan. Nah, orang yang mampu meneladani sifat as-salam dengan benar, ia akan kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Biqol bin salim. Dan Allah akan masukkan ke surga yang penuh dengan
kedamaian dan kesejahteraan namanya Darussalam. Ya, wa adkhilnal jannata Darussalam. Dan Allah pun akan mengucapkan kepada mereka sebagai balasan di akhirat, salamun qaulam mir rabbir rahim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Surat berarti hafal Al-Qur'an. Alhamdulillah. Mas yo mek Yasin tok ya. Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan lagi di bulan depan sifat Allah Al-Mu'min supaya kita bisa mencontoh sebagai akhlak kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sudah habis waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillah ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang jangan kita menumpang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.